Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya yang menjadi khotbah di minggu yang pertama setelah Trinitatis, Minggu tanggal 22 Juni 2025, dengan topik Yesus menaklukkan roh jahat, yaitu yang tertulis di dalam Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Demikian bunyinya. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu, dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu, lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus menyadari dan jangan pernah lengah. Karena setiap saat, setiap waktu, si iblis dan roh jahat bisa saja mengganggu kita, bahkan menelan kita. Kita baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya." Setan dan iblis memiliki roh, yaitu roh jahat. Dikatakan roh jahat karena semua yang dilakukan adalah jahat dan selalu bertentangan dengan keinginan
dan kehendak Allah. Roh jahat selalu membuat manusia supaya di dalam penderitaan manusia melakukan kejahatan. Dari zaman Adam sampai saat ini, roh jahat selalu berusaha merasuki hidup manusia supaya jatuh kepada dosa, jatuh kepada penderitaan dan juga kejahatan. Oleh karena itu dapat disimpulkan, setiap orang yang dengan sadar atau tidak sadar melakukan kejahatan berarti dia dipenuhi roh jahat. Jika Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap manusia, dia pasti akan melakukan kebaikan. Perkataannya memberkati dan hidupnya bermanfaat bagi sesama. Kita baru saja dikagetkan dengan berita yang viral dari Serang, Banten. Seorang suami yang tega menghabisi nyawa membunuh istrinya karena ada hubungan si suami dengan perempuan yang lain atau selingkuhannya. Roh apalagi yang memasuki hati si suami sampai dia tega melakukan hal demikian, jikalau bukan roh jahat yang mengendalikan hidupnya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian halnya yang terjadi dalam nats ini. Seorang di kota Gerasa yang dirasuki setan-setan. Gerasa adalah kota setan atau kota yang banyak setan atau kota roh-roh. Kita tahu betapa menderitanya orang yang kerasukan setan tersebut. Hidupnya benar-benar dikendalikan oleh roh-roh jahat yang merasuki hidupnya. Sudah lama dia tidak berpakaian. Itulah sebagai simbol dia tidak tahu malu lagi. Dan dia tinggal di pekuburan sebagai tanda bahwa dia tidak tinggal di rumah lagi dan hidupnya benar-benar terasing atau dikucilkan. Demikian halnya sekarang ini, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, tanpa kita sadari roh-roh jahat itu sedang bekerja sekarang, bahkan melalui media elektronik, media sosial, bisa saja melalui FB Pro sekarang ini. Saya perhatikan sekarang ini budaya malu seperti tidak ada lagi. Begitu banyaknya sekarang konten-konten yang demi cuan yang belum cair dari Meta ini mengumbar-umbar semuanya. Baik persoalan keluarga, tontonan yang tidak pantas baik antara hubungan suami dengan istri, dan sebagainya. Ada juga konten-konten yang mungkin untuk sekedar humor atau lelucon. Tetapi kita lihat sekarang ini, ada satu tontonan yang saya lihat yang sedang ziarah ke kuburan orang tuanya. Setelah dia tiba di kuburan, dia mengucapkan salam Horas. Terus tiba-tiba ada suara di sebelah yang tidak kelihatan orangnya menyahut Horas. Setelah mendengar kata Horas itu, yang ziarah berpikir suara dari mana itu. Terus tanpa pikir panjang, dia berlari sangat ketakutan. Dia berpikir setan atau hantulah yang menjawab dia tadi. Setelah yang mau ziarah pergi, yang menyahut itu kemudian berdiri dan melihat sekelilingnya. Tidak ada siapa-siapa. Sehingga dia juga berpikir, berarti hantu atau setan tadi yang mengucapkan salam itu kepada saya. Sehingga dia lari terbiri-biri pergi dari kuburan tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, saudara-saudari, bahwa banyak orang yang percaya pekuburan itu adalah tempatnya para setan atau iblis. Karena memang itulah tujuan setan dan iblis, mau memperdaya dan menakut-nakuti kita supaya kita percaya kepadanya. Demikian halnya yang terjadi di dalam nats ini. Orang yang dirasuki roh jahat, setan itu tinggal di pekuburan karena memang disitulah tempatnya. Dan itu dipakai si iblis, dipakai setan dan roh jahat untuk mempengaruhi kehidupan manusia. Karena kematianlah tujuan si iblis. Dan memang manusia sangat takut kepada kematian. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, setan-setan dan roh jahat pun dikatakan melalui nats ini mengenal siapa Yesus Kristus, bahkan mengakui bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, tapi dia tidak percaya kepadanya. Demikian halnya orang-orang yang mengenal Yesus tapi tidak mempercayainya, sama halnya dengan orang yang dipenuhi roh-roh jahat. Setiap orang yang terusik kenyamanannya dalam dosa dan kejahatan karena kebaikan dan kehidupan yang dibawa Yesus dalam kuasanya, itu sama halnya dengan kerasukan setan.
Karena kuasa Yesus itu pasti membawa kebaikan dan kehidupan. Kita lihat di dalam nas ini, walau roh-roh jahat itu tersukur di hadapannya melalui pribadi orang yang dirasuki roh jahat itu, si roh jahat itu masih juga berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Setan, iblis, dan roh jahat tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan Yesus. Tetapi masih saja si roh jahat membuat ulah. Dia sudah tahu Yesus berkuasa mengusir, memerintahkan roh jahat keluar dari orang-orang yang kerasukan roh jahat itu. Namun dia selalu berusaha untuk memperdaya. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, melalui nas ini juga kita diingatkan Yesuslah yang berkuasa penuh. Tetapi masih ada orang-orang atau manusia yang menyandarkan hidupnya kepada roh-roh jahat, kepada setan atau kepada iblis, yang merasa dia lebih berkuasa dari segalanya, sehingga dia diperdaya dan dikendalikan oleh setan-setan, dikendalikan oleh roh-roh jahat itu sendiri. Oleh karena itu kita diingatkan sekarang bahwa Yesuslah yang punya otoritas yang tertinggi, yang punya kuasa yang lebih tinggi dari segalanya, karena dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, hidup yang dirasuki roh jahat pasti membawa kepada kesengsaraan, penderitaan dan belenggu iblis itu. Dalam nas ini disebutkan bahwa roh jahat itu menyeret-nyeret dia, sehingga dengan demikian orang yang kerasukan setan atau roh jahat itu dirantai dan dibelenggu karena perbuatannya mengakibatkan keresahan kepada banyak orang. Namun rantai itu diputuskan dan setan itu menghalau orang yang kerasukan itu ke tempat sunyi. Saudara-saudari, itulah yang diingatkan kepada kita sekarang. Orang yang dikendalikan oleh setan atau iblis, hidupnya pasti akan mengalami kesengsaraan. Walaupun mungkin ada kekuatan yang diperoleh, tetapi kekuatan yang dia peroleh itu adalah untuk membuat keresahan, keributan, dan ketakutan bagi banyak orang. Dalam nas ini disebutkan bahwa nama roh jahat itu adalah legion, artinya kerasukan banyak setan. Jadi orang yang kesetanan atau yang hidupnya dikendalikan oleh roh-roh jahat, namanya adalah legion. Yesus berkuasa memerintah setan-setan itu masuk ke dalam jurang. Namun setan-setan itu memohon jangan. Setan-setan itu meminta kepada Yesus agar memerintahkan, memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Lalu Yesus mengabulkannya. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Persoalan sekarang, babi-babi itu yang menjadi kesetanan dan kerasukan, sehingga kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas. Dari cerita nas ini muncul anekdot bahwa setan-setan itu takut kepada orang Kristen. Kenapa? Katanya, jangankan setannya, babinya saja, tempat setan-setan itu bersemayam, dimakan oleh orang Kristen. Tapi ada yang bilang lagi, karena makan babi itu, makanya banyak orang Kristen itu masih banyak yang hidupnya dipenuhi oleh roh-roh jahat, masih banyak yang kesetanan katanya. Oleh karena itu makanya sebagian orang berpikir, percaya tidak makan daging babi karena ada setannya katanya. Tapi kita harus percaya bersama babi-babi itu, maka setan pun telah dihalau Tuhan Yesus dari kehidupan kita, dan setan itu berakhir kepada kematian seperti babi yang mati lemas itu. Begitu berharganya kita bagi Tuhan, begitu berharganya manusia bagi Tuhan Yesus. Itulah yang menjadi Injil atau kabar sukacita melalui nas ini, bahwa keselamatan dan kelepasan manusia dari roh jahat itulah yang lebih diutamakan oleh Yesus. Bagaimana manusia itu supaya tidak kesetanan, supaya hidupnya normal, supaya hidupnya waras dan bisa tahu tentang kehidupan ini dan
manusia itu supaya berharga dan dia bisa mengetahui bahwa kehidupan ini adalah sangat berharga. Itu yang dikatakan melalui nas ini kepada kita sekarang, bahwa keselamatan dan kelepasan manusia dari roh jahat itu yang lebih diutamakan Yesus. Bagaimana manusia itu supaya hidup normal kembali dan tidak merugikan dan tidak diasingkan. Namun peristiwa Yesus menaklukkan roh jahat justru mengakibatkan ketakutan bagi orang-orang yang menyaksikannya. Padahal orang yang dirasuki setan telah diselamatkan. Bahkan seluruh penduduk daerah Gerasa meminta Yesus meninggalkan mereka. Namun orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas baru diberikan Tuhan Yesus kepada orang yang telah diselamatkan. Tugas baru diberikan kepada orang yang sudah dibebaskan dari kuasa setan-setan itu, yaitu menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atas dia. Dia pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Oleh karena itu, marilah supaya kita juga menceritakan perbuatan Allah dalam nama Yesus atas hidup kita. Tidak ada kuasa apapun yang bisa mengatasi kuasa Allah. Itulah tugas orang percaya yang telah diselamatkan. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, yang menjadi renungan melalui nas ini kepada kita sekarang. Yang pertama, bagaimana kita supaya percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus berkuasa menaklukkan roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, enyahlah si iblis, enyahlah setan, enyahlah roh-roh jahat daripada kita. Yang kedua, waspadalah. Jangan biarkan dirimu dirasuki setan-setan dan roh-roh jahat. Ketika kita lengah dan takluk kepadanya, maka dia akan mengendalikan hidup kita dan akan berakhir pada kematian. Oleh karena itu, datanglah kepada Tuhan Yesus, supaya roh-roh jahat, setan-setan itu diperintahkan keluar dari dalam diri kita. Andalkan kuasa nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, si iblis, setan-setan dan roh-roh jahat bisa hadir di mana saja. Setiap tempat bisa menjadi Gerasa itu. Setiap tempat yang dipenuhi setan-setan, roh-roh jahat, namanya adalah Gerasa. Gereja yang tidak benar bisa saja berubah menjadi Gerasa. Oleh karena itu, mari tetap waspada. Begitu liciknya si iblis selalu berusaha membuat kita supaya kita terbuai dan berusaha membuat kita takluk dengan segala macam bujuk rayunya. Bahkan di gereja sekalipun, si iblis tidak takut lagi membuai kita. Maka ada orang yang ngantuk, ada orang yang tidur di rumah Tuhan tanpa permisi sama pemilik rumah Tuhan. Mendengar firman Tuhan, tapi pikirannya entah kemana. Badannya di gereja, tapi pikirannya melayang-layang. Oleh karena itu, yang keempat, marilah kita ceritakan dan beritakan perbuatan kuasa Yesus yang sudah terjadi di dalam diri kita, yang sudah kita alami dalam perjalanan kehidupan ini. Dengan kuasa Yesus, mari kita menaklukkan roh-roh jahat yang selalu mengganggu kehidupan kita, supaya sukacita, damai sejahtera itu bisa hadir di dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal dalam Yesus Kristus, kami percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus berkuasa menaklukkan roh-roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mampu untuk mengenyahkan iblis, setan-setan dan roh-roh jahat dari hidup kami. Ajarlah kami Tuhan, supaya kami tetap waspada, supaya kami tidak dirasuki oleh setan-setan dan roh-roh jahat. Dan ketika kami lengah dan takluk kepadanya, Dia akan mengendalikan hidup kami dan akan berakhir kepada kematian. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, datanglah kepada kami,
Roh-Mu lah yang menguatkan kami, Roh Kudus, agar roh-roh jahat, setan-setan itu keluar dari dalam diri kami. Tuhan, si iblis, setan-setan dan roh jahat bisa hadir di mana saja. Setiap tempat dia boleh hadir di sana untuk membuai kami, agar kami terlena dan kami dikendalikan. Tapi kami yakin, sebagai anak-anak Tuhan, Engkau akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kami, supaya kami senantiasa mengandalkan kuasa nama Tuhan Yesus, dan kami mampu untuk menceritakan dan perbuatan-perbuatan Tuhan atas hidup kami. Terimalah doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.